Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan mahasiswa. Perkenalkan saya Rin Hidayat. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan menjawab soal tugas 1 isi part 211 mata kuliah logika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tutor Bapak Andi Pradana Sianipar SH yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama 1 tahun ini. Mungkin langsung saja saya menjelaskan soal yang pertama. Soal pertama yaitu tram pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam tram tersebut sertakan juga contohnya. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logasi fallacy? Jawaban yang pertama adalah tram adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dengan demikian, tram ialah gabungan sejumlah kata kalimat yang terdiri subjek, predikat, dan kata penghubung. Kata penghubung seperti antara lain, jika, dan oleh, dalam adalah merupakan tidak terkategorikan ke dalam term. Tram dipahami juga sebagai sebuah gagasan atau segugus gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Kata gagasan dalam hal ini berarti juga pengertian yang membentuk kata. Selanjutnya, kata membentuk tram sebagai sarana komunikasi atau bahasa. Yang ketiga, bahasa produksi manusia. Menurut luas, term itu terdiri dari 3. Term yang pertama, term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan yang tertentu, misalnya selamat, orang itu, kesebelasan itu, yang terpandai, dan sebagainya. Term yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dan seluruh luasnya, artinya menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semuanya, bawahan, misalnya beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang muda, dan sebagainya. Term yang ketiga, term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang dikecualikan, misalnya semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Untuk soal kedua, logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Berikut penjelasan dan contoh beberapa sesat pikir yang umum terjadi. Bentuk-bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan contohnya ad hominem, serangan pribadi. Kesalahan ini terjadi saat seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Yang kedua, false dilemma, dikotomi palsu, menyajikan hanya 2 pilihan ekstrim seolah-olah tidak ada opsi lain. Contoh, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kamu. Yang ketiga, post hoc, sebab akibat palsu, menganggap bahwa jika A terjadi sebelum B, maka A adalah penyebab B, tanpa bukti cukup. Contoh, setiap kali saya membawa payung, hujan turun, jadi membawa payung menyebabkan hujan. Cara menghindarkan logical fallacy dalam berpikir dan berargumentasi. Menghindari logical fallacy dalam berpikir dan berargumentasi adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa kita bisa berkomunikasi secara efektif dan menyampaikan pendapat dengan jelas dan logis. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kamu terapkan untuk menghindari kesalahan logika dalam percakapan dan argumentasi. Yang pertama, berpikir kritis dan teliti. Langkah pertama untuk menghindari logical fallacy adalah dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Artinya jangan argumen atau klaim begitu saja tanpa mempertanyakan atau mengevaluasi apakah klaim tersebut didukung oleh bukti yang kuat. Selalu cek fakta-fakta yang ada dan pastikan bahwa setiap bagian dari argumen saling mendukung dan konsisten. Yang kedua, fokus pada argumen bukan pribadi. Salah satu jenis logical fallacy sering muncul adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Untuk menghindari hal ini, pastikan kamu selalu fokus pada substansi argumen, bukan pada siapa yang mengatakannya.
Hindari untuk menyerang karakter seseorang hanya karena memiliki pandangan yang berbeda denganmu. Yang ketiga, hindari menggunakan argumen ekstrim. Kesalahan strawman sering terjadi ketika seseorang menggambarkan argumen lawan dengan cara yang lebih ekstrim dari apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Untuk menghindari hal ini, cobalah untuk menggambarkan argumen lawan secara akurat dan adil serta jawab argumen tersebut dan mempertimbangkan nuansa kompleksitas yang ada, bukan dengan merendahkannya. Itu saja, sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, selamat malam.